Pernahkah kita bertanya, apa sebenarnya yang membuat seorang istri merasa benar-benar bahagia? Bukan hanya soal materi, bukan sekadar kemewahan, tapi tentang rasa dihargai, dicintai, dan dipahami. Di balik senyum seorang istri, tersimpan dunia yang jarang kita selami. Namanya Aisyah, seorang wanita sederhana yang tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Ia bukan selebriti, bukan juga tokoh terkenal, tapi kisah hidupnya menyimpan pelajaran yang dalam tentang cinta, kesetiaan, dan arti kebahagiaan sejati. Ia menikah dengan Damar, pria yang ia kenal sejak kuliah. Mereka memulai hidup dari nol, tanpa banyak harta, hanya bermodal cinta dan tekad. Awal pernikahan mereka penuh warna, tawa dan tangis silih berganti. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil dengan atap bocor dan dinding yang mulai lapuk. Tapi Aisyah tak pernah mengeluh. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, menyetrika baju suami, lalu mengantar anak mereka ke sekolah dengan sepeda usang. Damar bekerja sebagai guru honorer di sekolah negeri. Gajinya tak seberapa, tapi ia pulang dengan senyum dan pelukan. Bagi Aisyah, itu sudah cukup. Ia tidak pernah berharap hidup mewah, tapi ia selalu bersyukur karena Damar adalah sosok suami yang lembut dan bertanggung jawab. Saat ia lelah, Damar pijat kakinya. Saat ia sedih, Damar mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka berbicara, tertawa, bahkan menangis bersama. Rumah mereka mungkin kecil, tapi penuh cinta. Tapi, hidup tak selalu mulus. Saat pandemi melanda, sekolah ditutup, dan Damar kehilangan penghasilan. Tabungan mereka menipis, kebutuhan terus berjalan. Aisyah mulai menjual kue buatan sendiri, berkeliling dari rumah ke rumah. Ia tak malu, karena yang ia pikirkan hanya satu, keluarganya harus tetap makan. Dan Damar, ia tak tinggal diam. Ia mulai mengajar anak-anak tetangga di rumah secara gratis, berharap kelak akan kembali membuka jalan. Di tengah krisis itu, Aisyah sempat jatuh sakit. Tubuhnya lemah karena terlalu lelah bekerja. Damar merawatnya siang malam, menggantikan semua tugas rumah tangga. Ia belajar memasak, mencuci, bahkan mengepang rambut anak perempuannya. Saat Aisyah membuka mata dan melihat suaminya sibuk di dapur, air matanya tak bisa dibendung. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu ia dicintai sepenuh hati. Beberapa tahun berlalu, usaha kue Aisyah berkembang dan Damar akhirnya diangkat menjadi PNS. Hidup mereka mulai membaik. Mereka bisa membeli rumah kecil yang layak dan membiayai pendidikan anak-anak. Tapi Aisyah sering berkata, kebahagiaan terbesar bukan saat mereka punya banyak uang, melainkan saat mereka saling menopang dalam kesulitan. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, apa yang membuatmu bertahan bahkan saat hidup terasa berat, Aisyah menjawab dengan senyum, karena aku merasa puas lahir dan batin. Damar bukan suami sempurna, tapi ia membuatku merasa berarti, dihargai, dan dicintai. Itu cukup. Pesan yang dapat kita ambil. Dari kisah Aisyah, kita belajar bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tak selalu ditentukan oleh harta, tapi oleh kehadiran, perhatian, dan kasih sayang. Seorang istri bisa bekerja sekuat tenaga, tapi saat ia merasa tidak didengar atau dihargai, hatinya bisa hancur perlahan. Sebaliknya, saat ia diperlakukan dengan kelembutan, diperhatikan dalam hal-hal kecil, itulah kebahagiaan yang sejati. Renungkan dan bagikan. Kisah ini mungkin sederhana, tapi dampaknya besar. Mari kita renungkan, sudahkah kita membuat pasangan kita merasa puas lahir dan batin? Sudahkah kita hadir sepenuhnya, bukan hanya dengan fisik, tapi juga hati? Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan juga pengalamanmu atau orang terdekatmu yang serupa. Like
dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang mungkin bisa mengubah cara pandangmu tentang cinta dan kehidupan. Semoga kita semua diberi pasangan yang setia dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Terima kasih sudah menonton, semoga kisah ini menjadi penguat hati. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.